Di era ketika manusia sangat bergantung pada data, sains, dan teknologi, muncul pertanyaan penting, sejak kapan manusia mulai meyakini bahwa pengetahuan harus dibuktikan secara ilmiah? Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perubahan cara berpikir ini adalah Auguste Comte, Bapak Positivisme. Dalam video ini, kita akan mengenal hukum 3 tahap, konsep positivisme, dan bagaimana gagasannya membentuk cara manusia modern memahami dunia. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu Auguste Comte merupakan tokoh penting dalam perkembangan filsafat dan ilmu sosial modern. Ia juga memperkenalkan hukum 3 tahap sebagai teori tentang perkembangan akal budi manusia, yang dimana menggambarkan bagaimana sih cara manusia berpikir berevolusi dari penjelasan supranatural hingga ilmiah. Dan juga Comte menggagas filsafat positivisme yang merupakan aliran yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui observasi, pengalaman empiris, dan metode ilmiah yang sistematis. Nah, selanjutnya kita masuk ke Law of Three Stages. Nah, di Law of Three Stages ini yang pertama itu ada yang namanya tahap teoritis. Nah, tahap teoritis ini manusia itu menjelaskan fenomena itu melalui dari kekuatan supranatural yang terdiri dari yang pertama itu ada fetishisme, yaitu benda dianggap memiliki roh. Dan yang kedua ada politeisme, yang dimana banyak dewa yang mengatur fenomena dunia. Dan yang ketiga ada monoteisme, yang dimana satu Tuhan menjadi sumber penjelasan. Kemudian yang kedua ada tahap metafisis. Nah, di tahap ini penjelasannya bergeser ke konsep abstrak dan filosofi metafisis, yang dimana dewa digantikan oleh kekuatan atau hakikat yang tidak dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir ada tahap positif, yang dimana manusia menggunakan data, observasi, empiris, dan metode ilmiah. Dan ini juga dianggap tahap yang paling maju dalam perkembangan akal budi, seperti itu. Kemudian ada filsafat positif. Filsafat positif itu hanya menerima pengetahuan yang valid, hanya berasal dari hal-hal yang nyata, terukur, dapat diuji, dan menolak penjelasan metafisis atau spekulatif. Dan ini sesuai dengan makna positif menurut Comte, yaitu yang pertama ada nyata atau bukan hayalan, yang kedua bermanfaat, yang ketiga meyakinkan, yang keempat jelas dan tepat, yang kelima berdasarkan fakta objektif dan bukan berasal dari spekulatif. Kemudian adapun karakteristik utama dari positivisme itu yang pertama ada empiris atau pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi. Yang kedua observasi, yaitu berdasarkan pengamatan sistematis sebagai dasar ilmu. Kemudian yang ketiga itu terdapat penolakan metafisika dan hanya berpatokan pada fakta yang dapat diverifikasi dan bisa diterima. Kemudian ada pun pengaruh positivisme dalam ilmu pengetahuan modern. Yang pertama ada pergeseran cara berpikir. Ilmu pengetahuan modern berkembang melalui pendekatan empiris dan verifikasi ilmiah. Yang kedua ada metode ilmiah yang ketat, yaitu seperti adanya observasi, percobaan, verifikasi, dan kesimpulan. Adapun termasuk penggunaan metode sejarah dalam ilmu sosial. Kemudian yang ketiga ada pemisahan sains dan agama. Sains menjadi sumber pengetahuan objektif, dan kemudian agama dipandang sebagai ranah spiritual dan bukan penjelasan ilmiah. Yang keempat ada pertumbuhan disiplin ilmu, yaitu melahirkan banyak bidang modern seperti fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dan semua itu berbasis metode-metode ilmiah dan bisa dibuktikan
berdasarkan hasil penelitian. Terima kasih. Oke, kemudian contoh penerapan positivisme. Nah, penerapan positivisme itu terlihat jelas dalam kehidupan modern, seperti di dunia pendidikan. Jadi siswa itu tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga melakukan praktikum dan penelitian menggunakan metode ilmiah serta analisis statistik. Nah, kalau dalam teknologi seperti smartphone dan AI itu dikembangkan melalui eksperimen, uji coba, dan data yang terukur, bukan intuisi. Nah, sementara itu di bidang kesehatan, diagnosis dan pengobatan itu didasarkan pada bukti ilmiah dan data medis seperti hasil tes laboratorium, jadi itu bukan kepercayaan mistis. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwa cara berpikir ilmiah dan berbasis fakta itu telah menjadi dasar dalam memahami dan memecahkan masalah di dunia modern. Nah, oke, jadi positivisme Auguste Comte itu membantu kita melihat dunia melalui lensa ilmiah, berbasis fakta, terukur, dan juga dapat diuji. Namun, kita sebagai manusia tetap perlu menyimbangkannya dengan nilai kemanusiaan, moralitas, dan juga refleksi diri. Nah, kalau menurut kalian, apakah manusia hari ini tuh sudah benar-benar hidup dalam tahap positif, atau kita ini tuh justru masih membawa sisa-sisa cara berpikir teologis dan juga metafisis? Oke, jadi itu saja dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.